Kembali bersama saya Antonius Arif di acara Good Order Morning Motivation. Kita tadi sudah membahas 8 alasan kenapa Anda tidak bisa sukses atau kaya. Yang pertama saya ingatkan kembali, Anda tidak berpikir sebagaimana orang kaya berpikir, itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bertindak seperti orang kaya lakukan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya. Yang keempat, Anda tidak punya rencana sama sekali dalam mengembangkan keuangan dan mengatur kekayaan serta mengembangkan untuk lebih kaya lagi dan lebih kaya lagi. Dan yang kelima adalah Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Ya, Anda nggak tahu apa yang Anda inginkan. Yang keenam, Anda tidak merasa layak dan bahkan tidak percaya bahwa Anda bisa menjadi kaya. Nah, saya dapat gambaran juga buat teman-teman. Saya selalu mengumpamakan bahwa hidup kita seperti adalah pikiran kita adalah tanah yang subur. Apapun yang kita tanamkan akan tumbuh subur. Kalau kita tanam negatif maka akan tumbuh negatif. Kalau kita tanam positif maka akan tumbuh positif. Jadi tergantung apa yang kita tanamkan. Anda menanam apa? Yang kita tanamkan tersebut bukan hanya kita sendiri yang memasukkan, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang memasukkannya. Kalau saya coba mengambil contoh yang paling sangat simpel. Ada konsep di dalam teknologi pikiran namanya konsepnya Reticular Activating System atau yang namanya RAS. RAS ini cara bekerjanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misal kita ambil contoh, kita berpikir kita pengen beli mobil sesuatu. Pernah dong Anda pengen beli sesuatu, mobil, rumah, ataupun handphone atau apapun, Anda pengen sesuatu, mendadak kok di jalanan menjadi banyak. Ada mobil merek tertentu, warna tertentu, bentuknya seperti tertentu, atau motor tertentu dan sebagainya. Itu konsepnya adalah pikiran membuka pikirannya sendiri. Ketika Anda mengatakan bisa, maka apa yang terjadi? Pikiran menjadi bisa. Ketika Anda mengatakan tidak bisa, menjadi tidak bisa. Ini konsep yang dipakai tergantung dari pikiran. Konsep pikiran itu yang tergantung dari kita ya. Apa yang kita masukkan itu yang akan terjadi. Seperti saya semalam melakukan demo, kebetulan saya ada mengajar di 600 orang tadi malam gitu ya. Saya melakukan demo kepada ada bapak-bapak, saya masuk maju ke depan. Kemudian saya tes gitu ya. Saya melakukan tes tertentu. Tes tangan gitu ya. Jadi kalau saya tekan tangannya bisa menjadi lembek atau menjadi kuat. Kalau saya tekan sekeras-kerasnya tangannya kuat, ini berarti yes. Kalau saya tekan sekeras-kerasnya tangannya jatuh, berarti itu dia tidak. Nah, saya minta kepada dia untuk mengatakan dalam dirinya, dia memikirkan hal-hal yang negatif. Mikirkan peristiwa-peristiwa buruk. Apa yang terjadi? Ketika saya tekan tangannya langsung jatuh. Ketika saya suruh pikir-pikir yang positif, ditekan tangannya tetap keras. Yang menariknya lagi adalah saya minta kepada para audiens sebanyak 600 orang untuk mengata-ngatain orang ini. Berkata-kata kamu bodoh, kamu tolol, kamu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tapi ngomongnya dalam hati mereka semua. Saya tekan tangannya, apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. 600 orang mengirimkan sinyal, tangannya jatuh. Ketika saya suruh ngomong, pikir yang positif, tentang positif apa yang terjadi? Tangannya menjadi kuat. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan. Bagaimana kalau kita mendoakan orang lain yang positif? Hasil positif nggak? Positif. Kalau kita doanya sungguh-sungguh dengan sangat-sangat, sungguh-sungguh sangat gitu ya, kira-kira makin kuat nggak orang itu? Mendoakan anak kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai, mendoakan tim-tim kita, mendoakan seluruh orang yang kita sayangi, mendoakan orang tua kita, mendoakan siapapun itu akan efeknya berbeda dan menarik. Dari sini saya mengatakan bahwa ini kekuatan dari pikiran, kekuatan doa, kekuatan kata-kata yang disampaikan. Semua diambil dari sana konsepnya. Yang tadi yang keenam. Kita membahas sekarang yang ketujuh. Anda tidak menyadari apa yang uang dapat berikan untuk kehidupan Anda. Anda mengaku uang itu nggak penting. Anda mengaku buat apa uang, punya uang nggak penting dan sebagainya. Tapi Anda nggak sadar apa makna yang Anda dapatkan dengan uang. Uang itu bisa memberikan apa sih? Bisa memberikan Anda kebahagiaan. Uang itu bisa memberikan orang-orang yang Anda cintai kebahagiaan dan sebagainya. Saya ambil contoh yang simpel saja. Saya contoh simpel. Saya bukan mau menceritakan tentang diri saya, tapi apa yang saya ceritakan, apa yang saya lihat dari keluarga saya. Anak saya waktu itu kebetulan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Saya mengajak dia jalan-jalan ke luar negeri. Ketika dalam pesawat, dia turun, pesawatnya sudah mau mendarat landing. Dia tanya, "Pak, sudah sampai ya?" Sudah sampai. Dan tahu apa yang terjadi? Dia bisa, yes, senangnya minta ampun dan luar biasa. Saya terus terang apa yang terjadi? Saya nangis. Nangis kenapa? Saya nangis bahagia karena melihat anak saya excitingnya luar biasa. Saya kebetulan bukan tipikal orang yang senang jalan-jalan. Saya orang yang saya senang belajar, saya bukan senang jalan-jalan.
Tetapi kalau lihat anak yang senang jalan-jalan, yang happy ya luar biasa, saya nangis. Saya ingat pernah saya pergi jalan-jalan juga, saya naik kapal selam, saya pergi naik kapal selam bersama anak saya. Anak saya begitu exciting naik kapal selam. Saya juga dulu belum pernah naik kapal selam, jadi saya baru tahu tentang kapal selam, baru paham di bawah air seperti apa. Kemudian saya makan di atas kapal bersama anak saya, makan di atas kapal, kemudian ada dansa-dansa. Anak saya yang kecil namanya Jenis, umurnya baru 5 tahun. Ya 5 tahun. Dia seneng banget dengan nari-nari. Ada penari dari depan lagi tari-tari. Dia saya ngeliatin banget dia dengan exciting berbinar-binar. Badannya mau joget tapi ditahan-tahan sama dia. Ketika selesai tariannya tersebut, penari tersebut bilang, "Oh yo, siapa yang mau nari di depan?" Dan anak saya maju ke depan. Padahal nggak ada orang dewasa yang mau maju ke depan. Hanya anak saya yang maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, dia joget-joget dengan ikutin. Jadi dancernya joget seperti apa? Karena dancer yang datang kecil mungkin lucu kali ya. Dan diikutin, anak saya ngeliatin jogetan, dia ikutin jogetan. Dan saya simpan fotonya. Dan saya nangis sekali lagi. Dan ada sampai, saya ingat banget ada orang Jepang datang. Orang Jepang lihat dia nari-nari, orang Jepang joget sama dia bareng-barang. Sampai bingung, wah anak kecil sama dia, yang joget sama dia nenek-nenek maksud saya. Dan dengan anak kecil. Saya bilang, wah luar biasa. Dan saya nangis di sana. Apa yang uang bisa berikan kepada keluarga yang Anda cintai? Bukan untuk Anda, tapi untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk orang yang kita cintai. Saya juga punya cerita yang menarik teman-teman. Saya punya satu sahabat yang punya income yang miliaran tiap bulannya. Dia cerita sama saya. Dia dulu adalah bekas supir, bapaknya supir omprengan, angkot. Bapaknya supir angkot. Income berapa sih angkot? Paling cuma berapa ratus ribu, yang sampai sejuta, paling sejuta 2 juta paling ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia berhasil sukses, anaknya berhasil sukses, dan anaknya memberikan uang kepada orang tuanya 30 juta tiap bulan. Saya langsung ngomong, 30 juta? Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita kalau kita bisa berikan 30 juta? Bangga nggak orang tua kita? Iya nggak? Itu yang saya lihat rasa. Apa yang bisa uang berikan kepada kita? Itu yang akan memotivasi kita untuk jalan teman-teman. Dan yang ke-8, Anda selalu meyakinkan. Anda kadang-kadang yang gagal itu adalah yang selalu meyakinkan bahwa uang tuh nggak penting, uang tuh nggak penting, uang tuh nggak penting. Karena Anda menganggap uang nggak penting, apa yang terjadi? Jadi itu kesannya jadi benar-benar nggak penting. Ingat tadi cerita saya mengenai tangan ini? Tangan ini terjadi karena Anda percaya. Apa yang Anda percaya itu yang Anda transfer. Apa yang Anda percaya itu yang Anda kirim. Maka yang terjadi, dia benar-benar tidak bisa menjadi sukses atau tidak bisa menjadi kaya. Semua tergantung dari persepsi Anda, persepsi mana yang Anda mau melakukannya. Oke teman-teman sampai sini. Nah untuk menutup acara sesi kali ini, saya juga mau ngajak kepada sahabat di studio ini dan sahabat excellent di rumah. Kita angkat tangan kanan Anda, angkat tangan kanan Anda. Sekarang ditaruh di dada Anda, taruh dada Anda, ikuti saya. Saya yang menciptakan jalan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Saya yang menciptakan jalan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Sekali lagi, saya yang menciptakan jalan hidup saya. Dan saya yang bertanggung jawab akan hasilnya. Tunjuk muka Anda, dan itu adalah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di studio dan sahabat-sahabat excellent di rumah. Terima kasih, dan kita nanti akan sampai jumpa di acara berikutnya bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. 나 혹시 몰라